Selamat malam teman-teman semua, selamat datang di iZone Class ya. Ini adalah kelas lanjutan kita dan kita akan lihat teman-teman beberapa setup yang kita ambil kemarin ya. Kemarin kita nggak banyak ambil setup ya, kita hanya cancel setup-setup minggu lalu dan ada beberapa setup yang kita apa cancel kemarin, tapi kita nggak banyak ambil setup baru. So ini kondisi sekarang ya masih ada floating. Dan kalau teman-teman lihat kemarin ada beberapa transaksi AUD yen kemarin SL ini kita udah lihat ya, kita coba cek dulu AUD JPY. Ya, Audi JPY ini setupnya sell. Ini kemarin udah kita lihat ya, SL. Oke, sell SL. Terus kita lihat ada NZD CAD CHF, hit 1:1. Kita lihat CAD CHF. Ini harusnya pakai iZone Pro, seingat saya kita entry-nya. Sekarang udah SL ya. CAD CHF TP belum SL ya. Belum, so kita lihat CAD CHF. Ya, ini kondisinya. Kita sell di sini kemarin teman-teman di rally base drop ini kita sell di sini. Harga turun hit 1:1, turun lagi sekarang naik ke atas gitu ya teman-teman bisa lihat. Dan kalau kita lihat sekarang CAD CHF climate-nya masih confirm downtrend gitu ya. Jadi kita cuekin aja ya, kita cuekin aja. Bisa jadi besok SL, tapi kita cuekin dulu ya. Kita masih di sini CAD CHF. Terus kita lihat lagi NZD CAD hit TP1, kemudian SL, NZD CAD, NZD CAD ya ini areanya sell di sini kita. Harga masuk turun kena 1:1 kemudian SL ya NZD CAD. Sama satu lagi CHF Yen juga hit TP1 kemudian SL itu yang kita lihat kemarin. Oke, jadi sejauh ini kita masih profit teman-teman. Nah, ini gunanya safety target ya. Kita lihat harga masuk ke sini kemarin kita buy di sini sempat naik ke 1:1 sebelum akhirnya SL ya. Ya, kita masuk di sini sempat naik ke sini TP1 sampai akhirnya SL ya. Ini belum SL karena kita punya buffer zone ya. Kemungkinan kita banyak sekitar sini ya. Jadi ya eh, udah oke semua. Alright, sekarang teman-teman kita akan cari setup sambil kita nanti bahas beberapa materi ya. Kita cek lagi Euro USD teman-teman. Euro USD hari ini kita lihat Euro USD confirm downtrend ya. Sebelah kiri kita lihat teman-teman bisa lihat di sini confirm downtrend. Nah, di sebelah kanan teman-teman kita bisa lihat kita punya area UFO ya. Nah, kalau kayak gini nih teman-teman bisa lihat ini dekat-dekat proximal dari atas. Jadi kalau ini naik, 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 kemungkinan ininya naik. So, area yang paling mungkin valid adalah yang ini. Area yang paling mungkin valid adalah yang ini ya, rally base drop yang atas ini. Oke, jadi ini adalah areanya. Nah, kalau teman-teman pakai Excel pembulatan, teman tinggal masukkan aja ke Excel pembulatan kita. Kita masukkan di sini Euro USD, posisinya adalah sell. Proximalnya kita masukkan 1,08805. Oke, distalnya kita masukkan 1,08907. 1,08907. Jadi kita bisa lihat entry kita di 1,088, SL kita di 1,0898. Ini kalau teman-teman pakai trading view daily dan 55 ya. Kita lihat 088 0898. Oke, saya akan pasang. Ya, di situ ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat ini yang ini 0892 jadi ini tidak di dalam UFO ya ini di luar jadi kita bisa keep SL-nya segini ya. Ini enggak di dalam UFO lain jadi kita enggak gabungin. Jadi entry stop loss sesi target 1:3. Nah, kalau teman-teman mau pakai iZone Pro, kita bisa lihat kalau pakai iZone Pro gimana cara entry-nya sama kita ke Euro USD H1 ya. Nah, teman-teman kita lihat dulu
propertiesnya ini H4 ya. Saya balikin dulu ke H1, jadi ininya kita pastikan daily. Nah, kalau teman-teman mau lihat tadi setup kita, saya pakai 6% dari daily ATR ya. Oke, saya tinggal klik linknya yang ini ya, ini yang saya akan klik. Klik di situ, risk-nya 0,5%, 1:1, kita pasang, selanjutnya 1:3 please. Jadi itu kalau kita pakai iZone Pro hasilnya sama. Nah, saya akan pointing satu hal di sini, teman-teman. Ini adalah drop based drop ya. Jadi kemarin kita udah bahas beberapa hal. Kalau teman-teman ingat di pertemuan sebelumnya, kita udah bahas tentang iTrend gitu ya. Kita bahas iZone, kita bahas EMA 9, dan kita bahas lagi ada namanya kemarin breakout segment ya. Nah, sekarang saya akan tambahin lagi adalah eh saya nyebutnya continuation pattern atau saya lebih suka tentang DBD, DBD, dan RBR versus RBD dan DBR. Oke, sekarang saya bahas ini. Nah, kenapa saya bahas ini, teman-teman, DBD, RBR, dan RBD, DBR? Jadi gini, zone itu ada dua ya, teman-teman. Zone itu ada dua. Ada yang kalau kita ngomongin supply, supply itu kan ada dua ya. Supply itu ada DBD dan RBD. Demand itu ada RBR dan DBR. Oke. Nah, ada dua jenis. Nah, ini yang kiri adalah original zone. Jadi DBD dan RBR ini adalah original zone ya. Kiri zone kan ada bentuknya ada dua ya. Ada yang bentuknya seperti tangga, ada yang seperti huruf A. Oke. Ada yang seperti tangga, tangga naik ya. Ada yang seperti huruf U atau huruf V. Nah, yang seperti tangga ini adalah yang original ya. Zone yang bentuknya seperti ini adalah zone yang original. Artinya original ini higher probability ya. Eh, Original sama dengan higher probability. Oke. Kenapa, teman-teman? Karena market itu biasanya seperti ini. Jadi biasanya drop based drop di masa lalu itu akan membentuk rally based drop, rally based drop sebelum akhirnya mungkin ditembus sama rally base rally ya. Dan nanti rally base rally biasanya akan membentuk drop base rally. Ini nggak urutan ya, tapi gini. Ini yang sering terjadi. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, rally base drop rally base drop ini adalah reaksi dari drop base drop di belakangnya. Jadi rally base drop ini adalah reaksi dari drop base drop di belakangnya. Jadi kita bisa bilang drop base drop ini adalah zone yang original. Drop base drop ini adalah zone yang original. Jadi rally base drop itu sebenarnya sentuhan pertama dari drop base drop di masa lalu. So, kalau teman-teman entry di rally base drop sebagai zone, kalau teman-teman menggunakan rally base drop sebagai zone, kalau misalnya teman-teman entry di sini, di lingkaran biru, kalau teman-teman entry di biru, biru ini sebenarnya adalah sentuhan kedua dari original zone-nya yang ini. Sebenarnya. Jadi, kalau ditanya, Mas, apakah
rally base drop bisa work? Jawabannya bisa. Kalau rally base drop plus EMA 9, kita punya rally base drop adalah sentuhan pertama dari drop base drop di masa lalu yang sudah terbukti bekerja. Dan kalau ada EMA 9 berarti ada potensi ekstra UFO yang akan disuntikkan ke dalam market. Tetapi kita mesti sadar rally base drop itu biasanya adalah sentuhan kedua dari drop base drop sehingga sisa UFO-nya lebih sedikit. Jadi drop base drop ini saya sering nyebut sebagai original zone-nya yang ini. Ini adalah original zone-nya dan rally base drop adalah reaksi dari drop base drop di masa lalu. Nah, drop base drop ini bisa work berkali-kali sehingga kita entry di rally base drop pun oke. Tapi kalau teman-teman pengen yang high probability only, berarti teman-teman bisa putuskan, oke Mas, saya hanya akan entry di yang bentuknya tangga, ya, either drop base drop atau rally base rally. Karena kalau yang bentuknya tangga, otomatis higher probability, gitu ya. Jadi drop base rally ini bisa work nggak? Bisa aja, tapi biasanya drop base rally ini sebenarnya adalah sentuhan kedua dari rally base rally. Sehingga hal yang bisa kita lakukan adalah kalau misalnya teman-teman entry di drop base rally, misalnya di sini, ini kan ada dua zone nih, ada zone orange. Orange ini adalah zonnya drop base rally dan zone hijau ini adalah zonnya rally base rally. Kalau teman-teman entry kayak gini boleh nggak boleh, tapi misalnya stop lossnya ditaruh di bawahnya sini. Stop lossnya di bawah rally base rally. Ini salah satu cara untuk mitigasinya. Sekali lagi ini tidak wajib teman-teman. Ini adalah odds enhancer. Ini adalah ekstra apa ya? Ekstra protection. Jadi buat saya zone yang terbentuk dari drop base drop atau rally base rally ini punya skor yang lebih tinggi. Di akun pribadi saya, teman-teman, di akun pribadi saya mostly hanya antri drop base drop dan rally base rally. Di akun utama. Jadi akun utama saya hanya ngambil ini. Tapi kalau saya entry pakai iZone, saya ambil semuanya selama ada EMA 9-nya. Jadi saya punya akun yang entry apapun, DBR, RBD diambil semua, pakai EMA 9, tapi itu akun yang lebih kecil. Tapi akun utama saya hanya entry di drop base drop atau rally base rally. Jadi akun utama saya hanya ambil zone yang original. Karena saya mau higher probability setup. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Elidat. Mas, kalau pakai iZone Pro, apa kita hanya pakai yang DBD dan RBR saja? Itu opsional, teman-teman, pilihan ya. Teman-teman boleh. Tapi ingat, kalau RBD nggak diambil berarti setupnya lebih sedikit, tapi win rate-nya lebih tinggi. Tapi kalau teman-teman ngambil RBD, ya win rate-nya turun, setupnya lebih banyak. Jadi ini hukumnya sama kayak iTrend kemarin, expired sama nggak expired gimana? Pada dasarnya, teman-teman, kalau teman-teman tidak tahu ini, teman-teman ambil semua, teman-teman akan tetap profit. Kan kita udah praktekin nih. Kita udah praktekin di akun-akun kita ya, di mana kita bisa lihat RBD works juga. Kita bisa lihat di sini rally base drop juga bisa works kan gitu. Kayak misalnya teman-teman lihat di sini nih. Ini kan rally base drop nih. Works nggak? Works. Entry di rally base drop works nggak? Works. Tapi kalau kita tahu rally base drop itu sebenarnya adalah sentuhan kedua dari zone yang ini. Kita punya zone original yang warna orange. Jadi drop base drop ini menciptakan rally base drop dan rally base drop. Jadi rally base drop ini sebenarnya adalah sentuhan kedua. Kalau teman-teman ngerti, teman-teman hanya ngambil drop base dropnya aja ya, teman-teman tetap bisa dapat. Oke. Jadi gitu. Jadi bukan berarti rally base drop nggak work, teman-teman, tapi teman-teman perlu sadar bahwasanya kalau kita entry di rally base drop, itu sedikit lower probability karena kita entry. Kita harus berasumsi DBD-nya bisa hold 2 kali kan gitu ya. Versus kalau teman-teman hanya entry di drop base drop, berarti teman-teman hanya ngambil sentuhan pertama originalnya. Oke. Kita lihat contoh lain lagi ke belakang ya. Kita bisa lihat banyak kasus seperti itu ya. Oke, ini drop base rally, ini sentuhan reaksi dari rally base rally. Jadi selalu kayak gitu, selalu kayak gitu. Nanti kita lihat contoh yang lain ya. Kita lihat contoh lain di kehidupan nyata. Nah, sekarang kita bahas yang penting. Bagaimana cara teman-teman membedakan antara apakah ini drop base drop atau rally base drop? Nah, cara membedakannya adalah lihat dari mana datangnya harga. Kalau drop base drop, harga datang dari atas. Kalau harga datang dari bawah, namanya rally base drop. Jadi teman-teman lihat arah datangnya harga ya. Lihat arah datangnya harga. Kalau drop base drop, harga datang dari atas, drop. Kalau harganya datang dari atas, berarti dia original zone. Kalau harganya datang dari atas, original zone. Kalau harganya datang dari bawah, ini berarti rally base drop. Dilihat datangnya harga.
Kalau rally base rally, kalau harga datang dari bawah sebelum base, maka dia original. Kalau harga datang dari atas sebelum base, maka dia reaction. Dua-duanya bisa work sekali lagi teman-teman. Tapi kalau ditanya mana yang lebih high probability, yang continuation pattern, yang kayak tangga lebih high probability. Mas, saat high pivot zone ada RBR atau DBD yang malah tidak tergambar itu kenapa ya? Nah, saya nggak pakai fitur high pivot zone. Kenapa? Karena high pivot zone itu tidak menyelesaikan masalah ini ya. Jadi satu-satunya cara, listen to me, perhatikan baik-baik, cara untuk mendeteksi apakah ini drop is drop atau rally base rally, lihat datangnya harga. Contoh, ini. Euro USD ini drop is drop. Kenapa? Karena harga datangnya dari atas. Harga datangnya dari atas. Mas, fitur kalibrasi gimana ya penggunaannya? Nonton video hari pertama ya. Video hari pertama kita udah bahas kalibrasi ya. Nah, saya nggak akan ngulang lagi, kasihan sama teman-teman yang nonton hari pertama ya. Oke. Jadi ini harga datang dari atas, berarti ini original. So setup ini setup yang sangat bagus teman-teman. Kenapa? Karena satu searah dengan tren, dua setupnya adalah drop is drop, tiga dia bikin lower low. Jadi ini masuk masuk semua persyaratan ya, masuk semua persyaratan. Oke, kita lihat lagi misalnya. Sekarang kita lihat lagi setup lain, GBP USD misalnya. Kita lihat GBP USD, trennya confirm downtrend. Nah, kita lihat areanya ini adalah rally base drop. Kita perlu sadar rally base drop ini lower probability. Dari mana kita tahu kalau ini adalah rally base drop? Saya matiin semua dulu biar teman-teman bisa lihat. Dari mana kita tahu kalau ini adalah rally base drop? Karena teman-teman perhatikan, prior base, arah harga datang dari mana? Sebelum base, harga datang dari bawah. Maka ini adalah rally base drop. Maka rally base drop ini bukan zone original. Saya nggak bilang ini bisa work atau nggak bisa work, tapi ini bukan zone yang original. Ini bukan zone yang original. Kenapa? Karena harga datang dari bawah. Sebelum masuk base, harga naik dulu. Nah, ini kita tahu ini, kan kita tadi udah bahas hukumnya ya. Rally base drop sebenarnya ada reaksi dari drop base drop di masa lalu. Which is di mana? Which is ini. Drop base drop ini teman-teman nggak bisa lihat ya. Sebenarnya ini ada drop base drop di sini. Saya kasih warna lain, warna kuning. Nah, teman-teman akan turunkan time frame-nya ke M15. Teman-teman akan lihat bahwasanya drop base drop ini itu menciptakan rally base drop. Menciptakan rally base drop. Oke. Jadi ini zona kuningnya adalah zona originalnya, sedangkan orange yang kita lihat di H1 tadi atau merah ini adalah reaksi dari drop base drop ini yang teman-teman nggak lihat. So drop base drop menciptakan rally base drop. Jadi setup ini adalah rally base drop. Nah kalau ditanya buat Mas Angga setup ini menarik nggak? Saya nggak ambil. Kenapa? Karena ada dua red flag buat saya. Pertama, apakah trennya confirm? Yes, trennya confirm. Apakah ada UFO? Yes. Apakah ada EMA 9 di dalamnya? Yes. Problemnya -2. Satu, ini bukan drop base drop. Dua, dia belum bikin new low. Jadi kita akan tunggu dia nge-break low ini. Maka dia akan nambah satu skor. Dia punya breakout. Tinggal teman-teman putuskan. Apakah teman-teman aliran rally base drop atau tidak. Kalau teman-teman putuskan saya oke aja rally base drop, maka teman-teman bisa ambil. Tapi kalau teman-teman kayak saya di akun utama saya, kalau ini di akun utama saya nggak akan ambil karena ini bukan drop base drop. Oke? Jawabannya itu. Nah, ada pertanyaan. Kalau Mas ambil semua, apakah RR diturunkan atau tetap jika posisi pertama masih open karena volume bertambah pada area yang sama? Misalnya yang awal 1/1 dan 1/3 diturunkan. Maksudnya apa? Kalau Mas ambil semua, apakah RR diturunkan? Saya nggak tahu maksud pertanyaannya, tapi kita nggak ngotak-atik RR-nya. Kita nggak ngotak-atik RR-nya karena ambil semua atau tidak ya. Saya nggak ngambil ya. Selama kita pakai sesi target kan seharusnya udah aman ya. Setengah posisi udah bisa ke close gitu ya. Oke. Yuri Yoshi itu bukan dalam white space kah Mas? Kan belum dibahas white space-nya ya. Belum dibahas ya. Belum dibahas white space-nya. Jawaban pendeknya enggak ya. Jawaban pendeknya enggak. Ini enggak nempel di white space. Jawabannya enggak nempel ya. Kenapa enggak? Karena bawahnya juga white space. Jadi ini ngasih diskon karena di sini oke.
Karena di bawahnya white space, jadi ini membuat setup ini bisa diterima ya. Tapi itu nanti pembahasan yang lain ya, kita jangan bahas dulu. Oke, white space belum kita bahas, jadi biar nggak bingung, kita bahas satu-satu dulu ya. Ini ada Mas contoh case masuk di RBR atau DBD dong. Ya ini, Euro USD ini contoh case DBD. Contohnya DBD, kenapa harga datang dari atas dia DBD? Oke, GBP USD ini adalah RBD karena harga datang dari bawah. Oke. Mas Mas untuk antisipasi tren akan balik arah apakah patokannya harus breakout? Gimana teman-teman? Jadi gini, eh, dari kemarin kita nggak pernah bilang antisipasi tren akan balik arah gitu ya. Jadi tugas teman-teman adalah ambil setup yang sesuai dengan rule. Selama dia sesuai dengan rule ya diambil. Kecuali teman-teman punya rule tambahan untuk tren balik arah. Misalnya, gimana caranya supaya antisipasi tren balik arah? Teman-teman bisa lihat expirednya. Kalau expired berarti nggak usah diambil. Misalnya punya aliran itu. Buat saya, buat saya, yang penting searah dengan tren, ada UFO, ada EMA 9, dan ada breakout saya ambil. Tapi breakout itu ya karena itu adalah syarat saya. Breakout itu adalah saya punya open profit zone. Saya nggak ngurusin trennya mau balik arah apa enggak. Ya. Karena kita nggak pernah tahu trennya akan balik arah apa enggak. Nah, cara lain, kalau teman-teman ingin antisipasi tren akan balik arah atau enggak, cara untuk antisipasinya adalah dengan melihat curve ya. Curve mungkin akan kita bahas di pertemuan yang lain ya. Curve akan kita bahas di pertemuan yang lain. Itu bisa dilakukan dengan melihat curve. Curve itu apa, Mas? Curve itu pendeknya adalah UFO di time frame yang lebih tinggi. Ya, curve adalah UFO di time frame yang lebih tinggi. Kalau teman-teman barusan mantul di UFO di time frame yang lebih tinggi, maka teman-teman nggak punya profit zone. Nah, itu sebenarnya selesai di masalah hari kedua. Hari kedua kan kita lihat bagaimana menentukan final target dengan rival UFO di common time frame. Jadi salah satu caranya untuk mengidentifikasi apakah kita akan balik arah apa tidak, menghindari pembalikan arah adalah jangan entry ketika harga sudah terlalu dekat dengan UFO daily. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Misalnya di sini kita punya demand daily ya. Kita punya UFO hijau di daily dan teman-teman sedang berada dalam downtrend. Dan harga kena UFO daily terus mantul. Maka ini bisa aja terjadi perubahan tren. Kenapa? Karena ini downtrend di H1 ya. Kita lihat ini downtrend, harga bikin lower low tapi ini adalah UFO common time frame. Nah, makanya ini bisa untuk antisipasi tren. Cara antisipasi tren adalah perhatikan UFO di common time frame-nya ya. Hmm. Tapi itu pelan-pelan ya, nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas pelan-pelan. Gak apa-apa, nanti kan kita akan undang teman-teman ke live alumni, nanti kita akan bahas pelan-pelan. Jadi, sebenarnya ini semua, kalau teman-teman kemarin ingat tentang target ya TP, karena kita udah bahas nih final target, ada 1/3 only, atau ada rival UFO di common time frame. Rival UFO di common time frame ini sudah menyelesaikan masalah dia balik arah. Selama kita cukup jauh dari rival UFO common time frame, ada kemungkinan kita nggak kena pembalikan tren. Karena tren itu apa sih? Tak tanya, tren itu apa sih? Tren adalah price movement dari UFO di higher time frame. Jadi ketika harga mantul dari UF supply daily ke demand daily itu namanya downtrend. Begitu harga mantul di demand daily naik menuju supply daily itu namanya uptrend. Jadi untuk mengantisipasi tren ya teman-teman perhatikan UFO di time frame tinggi. Jadi sebenarnya tren itu apa sih? Ya, tren itu apa sih? Kalau kita lihat di misalnya ini adalah daily gitu ya. Kan harga mantul dari UFO ke UFO nih, teman-teman. Kita ganti apa ya? GBP AUD yang agak random ya. GBP AUD misalnya. Misalnya kita lihat nih. Ini ketika harga misalnya bergerak dari sini, sebelum ini terjadi, teman-teman. Misalnya kayak gini nih jadinya. Nah, ini kalau saya turunkan ke 60 menit, ini bisa jadi adalah
downtrend. Tapi downtrend itu akan berhenti di mana? Di rival UFO di daily. Gitu. Contohnya gitu. Kita lihat contoh lain misalnya. Kita lihat contoh lain. Misalnya ini. Oke. Ini nggak kena. Kebetulan saya cari yang kena ya. Misalnya ini. Saya kasih contoh yang ini. Oke. Ini kan adalah supply-nya daily. Di mana harga berhenti? Harga berhenti di drop stop RBR ini kita kita bahas kan. Harga berhenti di drop stop atau RBR. Ini di H1 ini adalah uptrend. Kalau teman-teman punya uptrend di H1, gimana mengantisipasi trennya akan balik arah? Ya jangan buy kalau udah terlalu dekat dengan UFO daily. Oke, saya nyalakan ISO-nya. Nah, kan ini kan uptrend terus nih. Teman-teman bisa lihat nih. Uptrend buy. Begitu udah kena UFO-nya daily di sini, kita udah tahu trennya cenderung balik arah. Makanya teman-teman bisa lihat ketika dia kena UFO daily, nah misalnya nih, dia turun terus. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat, anyway kita nggak punya UFO yang ada EMA 9-nya kan. Kita nggak punya UFO yang ada EMA 9-nya. Jadi, ya sebenarnya kita juga nggak entry kan. Ini UFO ini jelas nggak entry. Nah, misalnya UFO yang bawah, anggaplah kita entry di sini. Misalnya kita entry di sini. Karena ini kan konteksnya uptrend ya. Kalau kita nggak tahu ada UFO daily di situ. Kita lihat, kita entry harga kena di situ, ya udah SL. Kenapa? Karena harga baru saja kena UFO di daily. Nah, itu namanya curve ya dalam dalam materi yang lebih advance namanya curve. Tapi kayak gini-gini ya kadang harga mantul dulu kena 1/1, kadang langsung SL kayak hari ini. Tapi kebetulan ini kan kita juga lihat ini adalah drop based rally. Ini adalah drop based rally. Dan biasanya ketika drop based rally ditembus di atasnya ada drop based drop ya. Koreksi nggak? Oh ternyata nggak mantul ya. Tapi konteksnya kayak gitu ya. Makanya kita perlu lihat UFO di common time frame kalau teman-teman baru belajar kayak gitu. Nah kalau saya secara pribadi kan lihat kayak gini, wah ini kan nggak ada UFO yang signifikan. Memang nggak ada UFO, makanya ditembus. Beda cerita sama di sini. Oke, di sini dia bisa mantul dikit, kemudian tetap ditembus. Nah, kalaupun teman-teman kemarin buy di sini dan tembus ya udah sekarang downtrend ganti sell kan gitu. Gitu-gitu aja buat kita. Kita sell di situ, nanti kan selamat sama RR juga pada akhirnya sell di situ profit kan. Udah gitu. Secara umum nggak apa-apa ya, secara umum nggak apa-apa. Tapi teman-teman cara perhatikannya adalah kayak gitu. Ya. Teman-teman cek di high time frame-nya. Karena tren itu apa sih? Tren adalah price movement dari UFO ke UFO. Misalnya kayak gini. Kita follow uptrend nih, follow uptrend. Di H1 kan uptrend terus nih. Kapan dia uptrendnya berhenti? Ya ketika dia ketemu drop is drop di daily. Drop is drop ini adalah tempat pemberhentian tren. So kalau teman-teman kemarin ada follow trend di sini di H1 gitu ya. Kita rubah ke 60. Ya kita cari apakah ada yang sesuai rule. Kalau misalnya teman-teman nggak ngerti ini, teman-teman tetap entry setup yang sesuai rule. Dalam banyak hal juga nggak gimana-gimana sih. Biasanya nggak ada yang sesuai rule. Ini kondisi ini nggak ada yang sesuai rule. Kita nggak punya UFO yang sesuai rule. Oke. Nah, kalaupun misalnya tadi teman-teman lihat, oke, misalnya nih masih uptrend dan teman-teman entry di sini di tempat barusan ya, selama pakai safety target ya tetap akan ada peluang UFO-nya mantul. Mantul dikit, walaupun kemudian biasanya tetap SL sih. Saya kan teman-teman lihat, ini tetap mantul dulu kan. Kalaupun tadi teman-teman entry di sini, UFO yang ada EMA 9-nya di sini. Oke, tetap ada mantulnya. Sentuhan pertama, sentuhan kedua, sentuhan ketiga masih mantul, ya udah berkali-kali tuh. Jadi sebenarnya masih oke-oke aja ya. Cuman kalau teman-teman mau antisipasi, pas gimana cara antisipasinya perubahan tren? Gunakan UFO di time frame yang lebih tinggi. Tapi seperti yang saya bilang, selama teman-teman menggunakan rule yang benar,
tren, hanya entry di UFO plus EMA 9, tetap ada peluang mantul. Jadi buat saya curve ini skornya rendah. Kalau teman-teman ada yang alumni Survival to Mastery, saya pernah bahas tentang curve, tapi buat saya curve skornya nggak terlalu tinggi. Oke, kita kembali ke laptop ya, tentang DBD RBR ya. Kita lihat arah harganya. Oke, sekarang kita, oke Mas, thank you. Ini Mas kenapa ambil ITF 55? Ini Mas Amir baru ikut pertama kali kah? Kenapa kita pakai 55? Karena Fibonacci, karena ini adalah edge time frame bawaannya daily. Ya kalau daily edge time frame-nya 55 atau H1. Pilihan, boleh 55, boleh H1. Kalau teman-teman punya akses ke 55, disarankan pakai 55, tapi kalau nggak punya nggak apa-apa. Kemarin kita udah bahas. Lihat di pertemuan hari kedua kalau nggak salah. Oke. Ini deteksi awal tren itu akan RBR atau DBD dengan ISON gimana? Deteksi awal. Gimana? Perhatikan arah datang harganya. Tadi kita udah bahas. Perhatikan arah datang harganya. Mas, kalau ada posisi sesuai rule, tapi di TP1 ada UFO berlawanan arah, posisi itu diambil atau enggak? UFO-nya di time frame berapa? Kalau di time frame yang sama, dengan sama-sama di H1, kalau kita cek eye-trend-nya daily, ya tetap diambil. Kan kita nggak pernah mengajarkan untuk memperhitungkan UFO di edge time frame, kan? Jadi kan kita lihat, daily kita ngecek trend. 55 atau H1 ngecek entry. Di 55 kan kita nggak ngecek rival UFO. Ya, kita kasih contoh ya nanti kalau pas ketemu kasus ini nggak ada yang confirm kebetulan. Kita lihat setup lain. Oke, misalnya kayak gini. Nah, ini USD chart. Ini DBR. DBR works nggak, Mas? Kebetulan works. DBR ini, reaksi dari DBR ini, belakangnya ada drop base rally retest. Baru mantul di sini. Bisa work nggak? Bisa tuh. USD chart. USD chart ini kan areanya kemarin kayak gini. Waktu kita gambar, harusnya kayak gini ya. Climate-nya sebelah kiri udah pasti confirm uptrend. Kita lihat UFO plus EMA 9. Come on. Come on, UFO tuh ada UFO-nya ya kita lihat. Nah, ketika masuk EMA 9-nya di dalam, naik ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, teman-teman, DBR atau RBD tetap bisa work, tapi sekali lagi di akun pribadi saya nggak ambil. Tahu dari mana ini DBR? Lihat, harga datangnya dari atas. Kalau harga datang dari atas berarti DBR. Oke. Oke, ini sentuhan keduanya masih mantul lagi ya. Jadi DBR tetap bisa work. Tapi kita sudah tahu DBR adalah reaksi dari RBR di masa lalu. Ini areanya di sini, area originalnya. Formasinya masalah time frame. Ganti time frame saat ini drop base, rally base, rally base, rally. Rally base, rally base, rally ini adalah original zone-nya yang bikin mantul di sini, mantul di sini. Jadi ini original zone-nya. Tapi kalau teman-teman nggak tahu, nggak apa-apa. Tadi udah saya bahas. Dalam jangka panjang, selama teman-teman entry UFO plus EMA 9 searah dengan tren, teman-teman bisa tetap making money. Jadi ini DBR, ini DBR, ini DBR. Ini DBR atau FBR? DBR. Kenapa DBR? Harga datang dari atas. Gitu cara ngeceknya. Oke, saya akan lanjutkan ke USD CHF. Misalnya USD CHF 55. Unconfirmed ya, kita lewatin aja. NZD USD unconfirmed, kita lewatin. Euro GBP, kita lagi ada posisi tadi kemarin. Sebelumnya kita ada sell di sini. Sudah turun, sekarang nggak ada posisi. Pertanyaan berikutnya, Euro Yen, itu DBR atau RBD? Kita lihat mana areanya. Ini ada Euro Yen H1 pertanyaannya. Oke, kita cek. Euro Yen H1 itu termasuk DBD atau RBD, Mas? Kita lihat. Areanya adalah ini ya, ini. Kita lihat harga datang dari mana? Dari atas atau dari bawah? Dari atas. Berarti DBD. Euro Yen H1 itu adalah DBD. Kenapa harga datang dari atas? Jadi ini valid setup ya. Ini valid setup. Kecuali teman-teman sudah belajar quality of the zone, which is kita belum. Nanti teman-teman nonton video quality of the zone di YouTube saya ada ya. Mas, jadi kalau di TFD1 kita perlu waspada untuk antisipasi tren. Ya, gunakan final target. Nonton video tentang final target, teman-teman akan otomatis mengantisipasi itu.
Kalau kita pakai final target, kita secara otomatis mengantisipasi itu. Kalau TP terjauh kita adalah UFO, misalnya gini. Ini kebetulan downtrend ya. Kita cari cara ya. Kita cari contoh lain. Kita cari setup yang valid. Misalnya nih, Euro CHF misalnya ya. Kebetulan nggak ada rival UFO-nya. Saya akan cari yang dari rival UFO-nya. Oke, Euro NZD misalnya. Euro NZD nggak confirm nih. Anggaplah, nah ini teman-teman lihat. Ini nggak confirm ya. Nah lihat teman-teman lihat harga mantul di sini. Mantul di sini. Kebetulan tidak confirm ya. Euro CHF confirm downtrend. Oke, kita lihat yang lain. Kita akan cari contoh. Oke, misalnya kita lihat GBP Yen. Nggak ada rival UFO dan nggak ada area. Ini unconfirmed. GBP CHF, kita lihat coba GBP CHF. Nggak ada area, kita cari yang ada. CAD Yen. Nggak ada, banyak yang nggak ada hari ini ya. NZD Yen nggak ada. Audit CHF unconfirmed. Oke, kita lihat audit NZD harusnya nggak ada. Oh, audit NZD. Misalnya gini, anggaplah audit NZD ini ada ya. Memang ada ya. Ini tapi belakangnya rame banget, which is kita belum bahas tentang white space, jadi nggak apa-apa. White space kita belum bahas. Yang kita lihat teman-teman. Misalnya, ini kita tahu kan kayak confirm uptrend nih. Confirm uptrend. Ini confirm uptrend, berarti kita akan fokus jadi buyer. Nah, kita lihat di sebelah sini, rival UFO-nya daily itu di sini, supply daily-nya, biru ini. Garis biru ini. So, selama TP kita sebelum biru ini sah-sah aja. UFO yang ini kita peduliin nggak? Enggak. Karena UFO ini counter trend, UFO ini, dua ini adalah UFO yang counter trend. Jadi, dua UFO ini kita nggak perhitungkan di H1-nya. Jadi plan kita akan buy di sini, turun buy di sini. Sini mungkin akan mantul, tapi kemungkinan akan ditembus. Nah, ini kena daily, baru dia kemungkinan akan balik arah trennya. Oke, kenapa biru ini adalah ini rally drop base drop ini, drop base drop di daily. Teman-teman lihat, drop base drop menciptakan rally base drop. Kemungkinan kena sini akan rally base drop lagi. Jadi, teman-teman lihat, Audi NZD selama TP kita tidak sampai ke biru sini ya sah-sah aja. Teman-teman bisa entry buy di sini. Makanya TP terjauh yang boleh diambil adalah biru. Kalau teman-teman cuma ngambil 1/3 misalnya, harusnya kalau setup ini memang bekerja, teman-teman akan aman kena 1/3 tanpa khawatir trennya akan balik arah. Gitu mas. Caranya gitu ya. Berarti tambahin dulu ya mas. Masih jauh dari awal rival UFO. Boleh. Kalau mau ditambahin ke rule boleh. Kalau mau ditambahin ke rule boleh. Kalau mau ditambahin ke rule boleh ya. Itu namanya curve ya. Kalau masih jauh dari rival UFO, berarti kita punya profit zone move sehingga 1/3. Jadi itu jauh dari eh, kemungkinan pembalikan tren. Oke. Tapi kalau teman-teman pakai TP terjauhnya adalah final target, which is kita sudah bahas di bab TP di pertemuan sebelumnya, teman-teman akan terhindar dari ini secara otomatis. Gitu ya. Cara melihat datanya harga per candle atau struktur? Dari struktur, Mas. Dari struktur. Kayak gini nih, harga datang dari mana? Dari bawah ya. Harga datang dari bawah, jadi ini adalah RBR. Lihat move-nya aja. Ini adalah RBR. Oke, itu tentang RBRDB. Misalnya ini harga datang dari bawah, berarti RBD. Misalnya kalau kita lihat ini, misalnya kita mengambil ini harga datang dari mana? Dari atas, berarti DBD. Gitu. Biasanya berapa lama Mas dari unfilled sampai ke filled? Ya, biasanya 1 hari sampai 2 hari. Biasanya kalau lebih dari 2 hari nggak kepanggil, biasanya di cancel kalau H1. Oke. Mas jam yang bagus untuk charting kalau 3 kali sehari, ya setiap close candle H4 aja bagus biasanya. Jam 4 sore, jam 8 malam, jam 1 siang, ya, bagus. Kalau bisa 3 kali sehari, market apa? London buka, terus biasanya ikutin aja close candle-nya H4, biasanya oke. Mas bisa nggak Mas ada pending order nginep? Saya selalu nginep pending ordernya, nggak pernah mikirin itu. Saya selalu nginep. Karena saya pakai time frame tinggi, jadi saya nggak ada masalah dengan pending order nginep. Kalau time frame-nya H1, H4, saya nginep nggak ada masalah. Tapi kalau time frame yang sangat kecil, mungkin nggak bijak untuk nginep. Misalnya M5 entry-nya mungkin nggak bijak. Karena setelah saya backtest GBC, ada harga-harga yang terpanggil dini hari.
Namun kalau dilihat ada beberapa pair yang punya spread yang sangat lebar di jam-jam subuh. Ya tadi, saya pending order selalu nginep. Jawaban pendeknya saya selalu nginep karena saya pakai time frame tinggi. Kalau time frame-nya rendah mungkin nggak oke untuk nginep, tapi kalau time frame-nya tinggi, H1, H4 nginep nggak ada masalah. Pending order pasti nginep. Ya, pasti nginep kan. Kalau kita charting jam 8 malam kan pasti nginep pending ordernya. Betul. XAU USD Mas H1, oke. XAU USD H1 dimension ada EMA 9-nya tapi di common time frame-nya dekat dengan supply zone berarti bisa ada pembalikan arah ya. Kita lihat. Ini adalah RBR, ini dimensionnya. Ini datang dari bawah, berarti ini RBR, oke. Oke. Nah, jawabannya bisa nggak diambil misalnya? Satu, ini unconfirmed, berarti nggak boleh diambil kan? Claimnya unconfirmed, berarti nggak boleh diambil. Claimnya unconfirmed, berarti nggak boleh diambil. Seandainya masih ini confirm, seandainya ini confirm, maka kalau teman-teman buy di sini, ya teman-teman buy di sini, kalau selama pakai safety target ya aman kan? Safety target kita sebelum biru. Safety target kita sebelum biru. Safety target kita sebelum biru. Jadi aman. Masih punya kemungkinan dia hit safety target dulu. Kalau udah hit safety target kan free money. Kan bisa aja daily-nya ditembuskan. Makanya kita pakai safety target. Kalau kayak gini, ya kalau terlalu dekat sama rival UFO yang masih fresh ya tetap ya cara bijaknya adalah TP kita jangan melebihin biru. Ya, TP kita jangan melebihin biru. TP keduanya. Oke, nah sekarang kita akan latihan. Untuk tahu Mas, kapan kita tahu ini DBD atau RBD, lihat datangnya harga. Misalnya, oke ini dua-duanya adalah DBD. Kenapa? Karena harga datang dari atas. Lihat strukturnya ya. Dua-duanya adalah DBD. Kita lihat contoh misalnya. Ini apa Mas? Ini RBR. Ya, kita lihat lagi yang lain. Oke, ini nggak bisa. Kita cari time frame lain. Ini cuma latihan apakah ini DBD atau RBR ya. Supaya teman-teman paham. Ini apa ini adalah RBD. Kenapa harga datang dari bawah? Ini RBD. Oke. Ini oke ya. Ini harga datang dari atas. Bisa consider drop is drop. Kita lihat ini harga datang dari atas. Ini dari bawah ya. Ini dari bawah. Ini dari atas. Ini dari bawah. Gitu. Kita lihat lagi. Oke, ini yang bawah DBR. Setelah itu RBR. Setelah itu another RBR, DBR. Oke, lihat datangnya harga. Lihat datangnya harga dari mana. Oke. Kayak gini. Ini pasti RBD dari bawah. Ini RBD. Oke. Ini sebenarnya adalah RBD. Jadi rally, base drop, base drop. Jadi ini bisa diterima RBD-BD. Ini jelas RBD. Jadi patokannya gini, kalau dia dekat pivot berarti RBD ya. Teman-teman kemarin nyari video saya tentang tren, tentang pivot. Kalau dia dekat pivot kayak gini berarti RBD. Dekat pivot berarti RBD. Dekat pivot kayak gini berarti DBR. Karena dia tetap harganya tetap datang dari atas. Oke. Mas kalau indikator Ether itu termasuk lagging? Yes, lagging. EMA juga lagging. iTrend juga lagging. Mas kalau iTrend di TV confirm di MT4 unconfirm atau sebaliknya ambil TV atau MT4? Ya pilih salah satu aja Mas. Mau TV terus, MT4 terus. Nggak ada masalah. Pilih salah satu aja. Oke, saya pakai MT4. Ya udah, lihat yang MT4 terus. Oke, saya pakai trading view, lihat trading view terus. Toh, selama tadi kan kita kan punya beberapa komponen ya, teman-teman. Kan kita punya banyak komponen. Misalnya, nah, anggaplah kita miss iTrend-nya selama kita punya UFO dan EMA 9 kan masih oke-oke aja. Kita masih punya 2 dari 3 power kan gitu.
Misalnya tiba-tibanya EMA keluar kita nggak kontrol, ya minimal kita punya tren dan UFO. Jadi sebenarnya masih oke-oke aja. Selama kita entry-nya di UFO, dalam banyak hal masih akan baik-baik aja. Ya. Kalau NZD USDH 1, kalau NZD USDH 1 gimana, Mas? Oke, kita lihat. NZD USDH 1 gimana? Di Azon Pro, iTrain tidak confirm tapi ada RBR. Nggak ada RBR. iTrain-nya unconfirmed, yes, sepakat. Ada RBR, nggak ada RBR. Mungkin yang dimaksud DBD. DBD juga nggak ada EMA 9-nya. Kita lihat di Azon Pro. NZD USDH 1. Let me see. Nggak ada UFO yang ada EMA 9-nya, jadi ya nggak ada yang bisa dilakukan, Mas Rizky ya. Yang nanya ya. Nanyanya di Q&A. Kayak gini gimana, Mas? Ya nggak gimana-gimana. Nothing we can do. Nothing we can do. Kemarin saya las beruntun Mas Audi CHF. Audi CHF 56644, 56644, 56907, 56, sorry, 0,56907. Areanya di situ, SL beruntun, pakai 55 atau H1. Areanya mana? Ini. Ini sih. Kita lihat di H1 apakah ada zone-nya. Di H1 ada zone, tapi areanya yang ini ya. Oke. Ya areanya harusnya ini. Mungkin pakai 55 kita lihat di 55. Di 55 nggak ada zone, berarti nggak entry di 55. Kemungkinan di 60. Kalau di 60 harusnya kita gabungin sama area di atasnya. Harusnya SL-nya di atas ini. Kalau di 60. Tapi anggaplah beliau SL-nya nggak di situ. Kita lihat. Oke, sah-sah aja. Nggak ada yang salah dengan areanya. Nggak ada yang salah. Kebetulan SL aja. Kebetulan SL aja gitu ya. Sama ini adalah rally rally base drop ya. Which is okay, nggak ada masalah. Oke, USD JPY 145646. Kita lihat 145,646. 145209. Oke, di situ. Oke, kita mundurin dulu sebelum kejadian perkara. Di sini harusnya. Oke, ini uptrend pasti waktu sebelum entry. Pasti uptrend. Oke, areanya itu. Kita lihat. Oke. Nah, ada beberapa minus di transaksi yang ini, Mas. Ada beberapa hal yang minus di transaksi yang ini. Yang pertama, dia nggak bikin new high. Which is ini sunnah yang nggak bikin new high. Dia nggak breaking new high. Seperti yang saya bahas. Yang kedua, kalau Mas lihat ini EMA-nya terlalu dekat sama distal. Jadi ketika harga masuk, lihat ketika harga masuk, EMA-nya terlalu dekat distal ketika harga masuk, EMA-nya di luar zone. Ya, EMA-nya di luar zone. Tapi kalau seandainya Mas entry di sini, catatan penting buat saya adalah dia nggak bikin new high. Kalau EMA ini kan kadang masuk kadang enggak ya. Tapi kalau teman-teman punya area yang zonnya sangat dekat kayak gini, kalau zonnya sangat dekat kayak gini ya kita pengen EMA-nya nggak terlalu dekat sama distal ya. Kita kalau bisa EMA-nya agak di sini nih. Kalau EMA-nya di situ harusnya pas masuk oke ya. Harusnya pas masuk oke. Ini kan pas masuk dia di luar area UFO, which is area UFO-nya kan ini. EMA-nya di luar ya.
Selebihnya sudah benar ya, selebihnya sudah benar kecuali ini nggak bikin new high sama perhatikan EMA-nya harus dekat dengan proximal. Oke, itu aja. Mas, apakah pada saat akan use high impact, apakah lebih baik jika ada floating yang loss sudah berhasil di cancel atau enggak, Mas? Karena pengalaman saya spreadnya lebih bisa loss 2 kali lebih dari SL. Saya nggak pernah ngurusin news sih, saya nggak pernah peduliin sama news. Jadi saya trading kalau saya trading H1 atau H4 nggak ngurusin news. Saya bahkan nggak tahu kapan ada news high impact, jadi saya nggak akan ngelakuin apapun. Karena saya bahkan nggak tahu kapan ada newsnya, saya nggak ngecek ya, jadi saya nggak ngelakuin apapun. Kecuali news-news yang memang udah gede banget, misalnya apa ya? Misalnya kita tahu ada perang di negara mana ya, kita mendingan tidak trading pair tersebut gitu ya. Hal yang kita nggak tahu. Tapi kalau cuman news-news high impact itu adalah cuman economic news yang ada di kalender news, saya nggak terlalu pusingin. Misalnya CPI gitu ya, NFP gitu, saya nggak terlalu pusingin. Nggak terlalu pusingin. Atau kalau teman-teman mau pikirin itu ya berarti sebelum news jangan entry gitu aja. Jangan pasang PO dekat-dekat news. Cuman kalau saya sih nggak terlalu ngurusin sih. Saya tetap selama setupnya valid saya akan pasang anyway. Kalau saya ya. Oke, Mas, kalau ODJP saya ambil zone di TF1 ternyata dia itu siapa? Dia ambil zone di TF Daily, bisa jauh dari EMA 200 dia ambil zonnya ya, Mas. Saya nggak ngerti maksud pertanyaan Mas Najar sih, Andri. Mas, kalau ODJPY H1, oke, saya ambil zone di TFH1. Ternyata dia ambil zone di TF Daily. Saya nggak ngerti maksudnya. Bisa jauh dari EMA 200 dia ambil zonnya ya, Mas. Nggak ngerti. Dia itu siapa ya? Los lagi GBP AUD. Oke. GBP AUD kita lihat ini mungkin yang digambar. GBP AUD 19.197.833. Ya, 677. Oke, saya akan hapus dulu aja. 1,97833. Oke, benar. 1,96777. Di mana ya? 1,96777. Oke, di situ ya. Oke, berarti kemungkinan Mas entry di zone yang ini kita lihat. Kalau ini sih oke sih, nggak ada masalah. Ini good SL ya. Karena ini musim pembalikan tren, jadi Mas akan mengalami SL beruntun, which is buat saya fine-fine aja ya. Ini oke, ini good entry. Menurut saya good entry. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah dengan areanya. Ini nggak ada yang salah ya. Kebetulan SL aja. Ini nggak ada yang salah ya. Ini kebetulan SL aja. GBPUD menurut saya oke, nggak ada masalah. Cuman memang kalau kita lihat GBPUD ini kita udah uptrend cukup lama, jadi climate-nya udah expired. Nah ini kelemahannya. Kemarin kita udah bahas. Kalau kita ngambil climate expired, win rate-nya akan turun, tapi setupnya akan lebih banyak. Akan ada hari di mana melanggar climate menghasilkan SL, akan ada hari di mana melanggar climate menghasilkan TP. Dalam jangka panjang, selama RR-nya oke, dan money manajemennya oke, harusnya nggak ada masalah. Tapi, seperti yang saya bahas kemarin, kalau kita melanggar climate yang sudah expired, ya akan ada hari di mana trennya balik arah dan kita akan SL. Akan cukup banyak SL-nya. Tapi ketika TP, ya TP beruntung. Oke. Jadi ketika dia searah dengan tren kan TP, TP, TP. Kalau misalnya Mas ngambil banyak TP yang searah dengan tren dan RR-nya oke, ketika SL gini ya oke-oke aja sih. Expected terjadi ya. Ini normal. Oke. Kemarin banyaknya Mas, dugaan saya kena impact news jadi SL semua beruntun kemarin. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi sekali lagi seperti yang saya bilang teman-teman, saya nggak terlalu ngurusin news ya. Bukan berarti saya gara-gara news SL atau enggak. Bisa aja gara-gara news memang SL-nya. Bisa aja gara-gara news juga TP. Cara paling valid adalah, jadi gini. Cara paling valid untuk ngetes ini adalah, seperti yang saya bilang, teman-teman backtest. Teman backtest supaya ini nggak jadi perdebatan kan. Karena teman-teman akan selalu, aduh takut ada news ya, aduh takut ada news ya. Kan pertanyaan news ini kan sudah ditanyakan ke saya 300 kali ya. Pertanyaan news ini sudah ditanyakan ke saya lebih dari 300 kali kayaknya. Dan saya yakin teman-teman juga udah tahu jawaban saya. Betul ya? Coba
Pertanyaan ini sudah ditanyakan berkali-kali dan saya yakin teman-teman juga sudah tahu jawaban saya. Jawaban saya selalu sama. Saya tidak pernah ngurusin news. Jawaban saya selalu sama loh. Teman-teman nanya 30 kali, jawaban saya 30 kali sama. Saya tidak peduli news. Oke? Okay? Tapi kan teman-teman tetap hari kemarin ada news kebetulan SL. Coba hari kemarin news TP semua. Nanya news nggak? Enggak, kebetulan pas SL makanya ditanya. Jadi seperti saya bilang, news hanya akan membawa harga ke tempat seharusnya dia berada dengan lebih cepat. Artinya kalau waktunya TP, teman-teman akan TP lebih cepat. Waktunya SL, teman-teman akan SL lebih cepat. Jawaban saya selalu sama dari dulu. Cara membuktikan yang paling gampang adalah supaya teman-teman percaya. Karena kan teman-teman masih kata saya kan. Gitu ya. Pertanyaannya, dari mana saya datang dengan kesimpulan ini? Dari mana saya datang dengan kesimpulan ini? Pertama, guru saya, Sam Saidan bilang, nggak peduli news, ya, kata Sam Saidan, kalau dirimu tidak punya akses ke news, kemungkinan besar dirimu akan trading jauh lebih baik. Itu kata Sam. Cara yang bisa teman-teman buktikan adalah teman-teman backtest. Rule ini, 1 tahun mundur. Teman-teman backtest dari bebas dari kapanpun, atau 3 tahun mundur. Teman-teman backtest 3 tahun lah, misalnya. Backtest 3 tahun. Nah, begitu teman-teman backtest 3 tahun, teman-teman lihat, akunnya profit nggak? Kalau teman-teman lihat akunnya profit, misalnya, artinya apa? Selama backtest, ngecek news nggak? Enggak. Berarti kita tahu news atau tidak tahu news secara jangka panjang nggak ngaruh kita profit atau enggak. Oke. Teman-teman backtest 3 tahun, terserah teman-teman backtest mundur atau teman-teman backtest 3 bulan ke belakang misalnya. 3 bulan ke belakang tuh kan ada NFP 3 kali itu. 3 bulan ke belakang, teman backtest ada NFP 3 kali. Ngaruh nggak NFP-nya sama strategi kita? Kalau nggak ngaruh, probably nggak. Tapi ya ada hari kena news TP, ada hari kena news SL. Normal-normal aja. Ada hari news bikin TP 5, ada hari news bikin SL. Oke. Karena pada akhirnya kan news harus direspon institusi dengan nge-remove pending order atau nambahin pending order. Gitu-gitu aja. Kita nggak bisa jadiin, oh kemarin news terus SL, terus oh berarti news bikin SL. Terus kita hindarin. Besok ternyata news TP semua. Alah, kemarin nggak ambil news sih, pas news TP semua. Besok lagi pas news dipasang, ternyata pas dari SL. Waduh, news bikin SL. Besok saya nggak ambil news. Ternyata besok news dipasang, newsnya bikin TP. Lama-lama botak kita. Wah, ternyata news. Jadi news bikin TP atau bikin SL gitu. Makanya yang paling benar adalah pendekatannya harus selalu sama. Misalnya, saya punya rule, hindari news. Ya udah, setiap news selalu dihindari. Jangan coba-coba pengen trading news. Kalau ada temanmu yang tidak peduli news dan dia TP, jangan kepengen. Begitu juga kalau ada temanmu yang SL gara-gara news, ya biarin aja dia hari ini SL, ada hari di mana dia TP gara-gara news. Kalau teman-teman punya rule, saya menghindari news. Ya udah, diputuskan sekarang. Saya tidak menghindari news. Jadi setiap ada news, teman-teman delete pending order. Setiap ada NFP, delete pending order. Setiap ada FMC, delete pending order. Apakah ini pendekatan yang valid? Ini valid. Pendekatan ini adalah pendekatan yang valid. Dan ini dalam jangka panjang profit. Ini adalah pendekatan yang valid. Selalu hindari news. Setiap kali news saya delete PO, selesai. Atau saya nggak baca news, saya nggak peduli news. Ya udah, berarti terserah mau ada news, mau gak ada news, kalau valid saya pasang. Ada hari di mana saya nggak lihat news, ternyata SL beruntun. Ya udah, so be it. Hari ini saya SL beruntun misalnya. Ya udah, berarti SL beruntun aja. Nothing to do dengan news. Besok TP beruntun. Apakah news? Ya bisa jadi juga gara-gara news. Cuman saya menggunakan pendekatan yang sama terus-menerus valid. Makanya ini yang disebut dengan konsisten. Satu-satunya cara konsisten, actionnya harus konsisten. Contoh lagi misalnya, iTrend. Kemarin kan sama, iTrend expired. Diambil nggak? Jawaban saya juga sama. Teman-teman mengambil expired, boleh. Akan ada hari di mana teman-teman dihukum dengan pembalikan tren karena udah expired. Dia udah uptrend selama 15 hari, biasanya cuma 7 hari. Ya ketika balik arah ya so be it, kita ngalamin SL. Tapi kalau kita putuskan, oke mas, saya tidak mau iTrend expired. iTrend expired, coret.
Ya udah, ya jangan coba-coba ngambil. Dan kalau ada temenmu yang ngambil iTrend expired dan TP ya jangan pengen. Karena itu bagiannya dia. Ketika TP juga dia akan ngalamin TP. Ketika iTrendnya expired bikin SL ya dia akan ngalamin SL. On the long run, selama kalau SL kita hilang satu, kalau TP dapat dua atau dapat tiga, tetap akan profit. Kan kita tahu dengan RR 1:3 misalnya, itu kita butuh win rate 25% untuk BEP. Artinya kalau win rate kita di atas 30%, di atas 25% kita profit. Kalau win rate kita di 1:3 misalnya 29% aja, kita udah profit. Kita udah profit. Ini udah profit. Nah, jadi iTrend expired juga sama. iTrend expired. Kita putuskan oke, saya nggak peduli sama iTrend expired. Tetap saya ambil. Ya udah diambil. Tapi ada hari di mana expired ini bikin SL, ada hari expired ini bikin TP. Tapi kan kita tahu kalau TP dapatnya 3, kalau SL hilangnya satu. Kan kita bisa SL beruntun 3 kali, SL, terus TP sekali tetap impas. Kan? Oke. Dalam on the long run baik-baik aja. Atau misalnya, Mas, saya hanya mau iTrend yang belum expired. Kalau expirednya no, saya entry. Expired yes, bukan makanan saya. Ya udah, teman-teman lakukan itu. Tetap akan profit gitu. Tetap akan profit. Jadi jawaban saya selalu sama ya. Ini ada pertanyaan. News yang mendekati floating SL menyebabkan slip, spread jadi melebar, loss saya jadi 2 kali. Bisa terjadi. Itu resikonya. Itu resikonya bisa terjadi. Bisa terjadi. Itu paketnya. Ayo aku pas ngegapnya ke TP juga TP-nya juga lebih gede, sama aja. So, kalau teman-teman mau cut ketika news, boleh nggak? Boleh. Kalau ditanya masa nggak cut nggak? Nggak. Karena saya nggak lihat anyway, jadi saya nggak tahu juga kalau ada news kan gitu. Kadang news bantu kita cepet TP3. Iya ada hari newsnya bikin TP3 ya. Makanya tadi teman-teman backtest saja tanpa lihat news, profit nggak? Atau teman-teman backtest sambil lihat news, boleh juga. Bisa aja profit. Nih, Mas kemarin, webinar kemarin Senin, Mas tunjukin performa dari bulan Mei sampai sekarang di metode ini win rate 90% konsekutif, win 10 dan loss 6. Dengan data yang saya tahu itu menunjukkan greedy buat saya. Kenapa nggak risk dinaikin jadi 1% jadi 5%? Mungkin Mas akan bilang secara emosi akan kena. Tapi saya juga pengen tahu ngatasi greedy gimana. Aduh, ngatasin greedy-nya. Fokus ya. Kalau saya, gimana cara saya ngatasin greedy ya? Saya nggak punya greedy ya. Jadi, saran saya kalau teman-teman masih di awal, trading for skill. Fokusnya trading for skill. Naikin dari 1% jadi 5%, naikin 4% tuh seberapa ngaruhnya sama portofolio versus sama greedy-nya gitu. Ya. Versus sama kita nggak bisa ngelawan greedy. Versus sama emosi kita, mental kita. Misalnya balance saya 1.000. Profit 10% juga $100, profit 40% juga $400. Selisihnya nggak signifikan kok menurut saya. Jadi ya fokus sama skillnya dulu aja. Kalau kita backtest nggak mikir juga iya. Oke, kalau Mas. Oke, lama-lama tuh. Oke. Jadi teman-teman monggo aja ya, teman-teman monggo aja ya. Teman-teman boleh nggak hindari news? Boleh. Ini bukan salah atau benar ya. Ini cuman tugas teman-teman tuh cuman pilih satu pendekatan dan lakukan hal yang sama terus-menerus. Pada akhirnya law of large number akan menyelamatkan teman-teman semua. Kita punya law of large number dan kita punya risk reward. Jadi on the long run teman-teman akan tetap tetap survive sih. Masalahnya pengennya profit terus, Bos. Nah, itu nggak bisa jadi. Jangan jadi trader kalau pengennya profit terus. Oke. Ada lagi tiba-tiba SL karena spread lebar jam 5 pagi, ya bisa terjadi. Itu resiko dari swing trading, ya, risiko dari swing trading.
Ini ada metode yang Mas gunakan ini kan sangat baku dan juga saya sudah backtest dan cukup baik. Win loss 46%, 54%, dua posisi RR 1/1 dan 1/3. Oke, ini kan Mas Jeremy ngetes win rate-nya di semua posisi ya. Berarti win rate-nya di 1/1 dan 1/3, berarti average-nya, average RR 1/2, itu win rate-nya 46% ya, 46% TP dan 54% loss. Ya, artinya kan profitable ya. Kita tahu di 1/2 ini kita cuma butuh BEP-nya itu di angka, saya lupa, 33% apa ya? Kayaknya 33 deh 1/2. Kalau nggak salah. Oke, sebentar kita hitung. 33 itu 100 dikurang 33. Oke, malas berpikir ya, kalkulator aja. 100 dikurang 33 sama dengan, salah, 100 dikurang 33. 100 dikurang 33 sama dengan 67. 67. 67 SL, 33 dikali 2. Oh, 34% BEP-nya. Jadi kan kita cuma butuh 34% ya. Artinya anything di atas 34% profit. Artinya 46% profit. Pertanyaannya harusnya bisa dibikin robot. Apakah mungkin akan dibikin robot dengan rule ini? Saya belum nemu cara bikin robotnya ya. Kalau ada yang mau bikin ya boleh-boleh aja. Mas, jika floating profit UFO sudah hilang, EMA sudah jauh, trend sudah berubah, apakah kita harus keluar? Jika TP belum sampai. Ruang trader belum punya AI yang pakai rule ini, setahu saya ya. Setahu saya dia nggak punya AI yang pakai rule ini. Kalau trend-nya berubah boleh di-cut. Kalau trend-nya berubah boleh di-cut ya. Kalau trend-nya berubah arah boleh di-cut. Oke? So, kita recap lagi teman-teman. Kita recap apa yang sudah kita pelajari sejauh ini. Yang pertama, kita udah tahu trend ya. Aliran expired nggak expired harusnya udah selesai mudah-mudahan ya. Kita punya iZone, kita punya UFO, kita punya EMA 9. Nah, ini yang core strateginya ya. Ini core strategi kita, strategi utama kita. Di bawahnya kita punya namanya odds enhancer ya. Ini yang bikin yang higher probability. Yang pertama ada breakout, kemana kita udah bahas. Bikin lower low atau higher high. Terus kita punya DBD atau RPR only. Ya, ini untuk higher probability ya. Atau dalam hal ini adalah lihat dari mana datangnya harga. Bukan candle per candle ya, lihat dari mana datangnya harga. Nah, ini akan jadi uh, odds enhancer. Sekarang pertanyaannya, kalau saya pribadi di akun utama saya breakout itu wajib, DBD dan RBR wajib. Jadi di akun utama saya teman-teman, saya tetap follow trend sama, saya gunakan UFO jadi follow trend sama UFO sama. EMA 9 buat saya nggak wajib ya. EMA 9 di akun utama opsional. Yang penting deket-deket EMA 200 buat saya masih oke deket EMA 9. Tapi kalau teman-teman di awal daripada bingung, kita wajibkan aja dulu nggak apa-apa. Nah, buat saya yang wajib adalah breakout ini wajib, DBD RBR only di akun utama wajib. Di akun utama saya wajib. Nah, di akun yang lebih kecil, breakoutnya tetap wajib, DBD RBR only-nya sunnah. Oke, jadi ada dua pendekatan. Oke, teman-teman tinggal mau seberapa picky teman-teman semua tinggal dipilih dari situ. Oke. Tapi yang ini wajib ya, ini adalah core strategi kita, iTrend UFO 9. Teman-teman pakai ini aja bisa nggak? Bisa aja, cukup sih. Cukup, ini aja bisa cukup, cukup. Tapi kalau saya karena dari dulu terbiasa hanya ngambil yang breakout, jadi saya kalau apa ya, secara nggak sadar saya langsung nyeleksi. Kalau nggak breakout saya nggak ambil secara tidak sadar, kayak udah otomatis kayak gitu. Jadi breakout ini buat saya wajib. Saya nggak bisa entry kalau nggak breakout gitu, karena udah terbiasa dari dulu. Nah, kalau akun utama karena dari dulu saya hanya trading DBD dan RBR, jadi saya nggak ngambil RBD dan DBR. Saya personally di akun utama no DBR dan RBD.
Jadi kalau teman-teman mau lihat setup-setup yang saya ambil di akun utama saya, teman-teman bisa cek di Facebook. Semua setup yang saya ambil di akun utama ya teman-teman bisa cek di grup Facebook yang publik ya. Kalau teman-teman alumni STM, teman-teman bisa lihat ke grup Survival to Mastery. Karena ini kelas iZone, jadi teman-teman bisa lihat setup-setup yang saya share ya. Cari ada nama saya di sini, Dion Anggara, diklik aja nama saya. Nah, setelah nama saya diklik, teman-teman akan lihat semua setup saya adalah DBD. Ini adalah DBD, ini adalah RBR gitu ya. Ini adalah RBR dan 100% breakout ya. Semuanya breakout dan semuanya RBR atau DBD. Nah, ini setup pribadi saya ya. EMA 200 ini sama, 4 EMA ini sama kayak iTrend. Kita akan bahas di pertemuan yang lain. Kalau teman-teman pengen fokus bahas EMA 200, tapi semua setup saya, teman-teman bisa lihat 100% RBR only dan breakout ya. 100% RBR only dan breakout ini. RBR dan breakout, teman-teman bisa lihat yang ini. RBR dan breakout, teman-teman bisa lihat ini. RBR dan breakout, semuanya searah dengan tren ya. UFO searah dengan tren, nggak ada yang beda. Ini RBR dan breakout, ini DBD dan breakout gitu ya. Ini DBD dan breakout, ini DBD dan breakout gitu ya. RBR dan breakout, RBR dan breakout, semuanya tanpa terkecuali RBR dan breakout. Jadi teman-teman bisa lihat, nah ini adalah selera saya. Selera saya adalah breakout itu wajib, DBD RBR wajib di akun utama. Oke. Dekat-dekat EMA 200 tadi gimana Mas? Yang nggak ada EMA 9-nya nanti kita bahas di pertemuan lain ya. Biar teman-teman nggak setengah-setengah, kita akan bahas di next pertemuan ya. Jadi sementara ini eh, bisa contohkan bentar Mas yang dimaksud dengan breakout. Yang dimaksud dengan breakout adalah dia bikin new high atau new low. Jadi zone kita, misalnya ini uptrend nih. Oke. Misalnya udah uptrend beberapa kali ya. Maka kalau saya punya RBR di sini, kalau dia baru segini ini saya nggak akan entry. Zone saya harus nge-break high sebelumnya atau low sebelumnya. Ini breakout namanya. Jadi dia harus saya tunggu harga naik ke sini. Baru entry. Ini udah kita bahas di pertemuan kemarin. Kalau downtrend juga sama, misalnya ini downtrend, continue downtrend. Nah, saya hanya akan entry kalau misalnya ini salah. Bentar saya klik. Misalnya ini downtrend kebalikannya, downtrend gitu ya. Misalnya saya hanya akan entry kalau DBD saya. Nah, kalau dia baru segini nih, dia belum nembus ini, saya nggak ambil. Saya hanya ambil kalau dia sudah nembus ini. Jadi saya akan nunggu. Kalau kayak gini bukan berarti nggak valid. Saya akan tunggu begitu dia udah nembus, maka ini jadi valid. Itu yang dimaksud dengan breakout. Jadi di akun saya breakout itu wajib. Di akun utama DBD RBR itu juga wajib. Saya personally nggak pakai EMA 9 daily teman-teman. Karena dari dulu saya trading tanpa EMA 9 daily. Tapi kalau teman-teman di awal tadi saya udah sarankan idealnya sementara pakai EMA 9 daily dulu. Sampai kita bahas lebih detail dan tuntas ya. Kalau kita udah bahas tuntas tentang ini nanti teman-teman boleh mau abaikan EMA 9 daily. Jadi buat saya core strategi saya di luar ini ya, ini colongan aja. Sementara teman-teman kalau belum paham, jangan setengah-setengah kalau belajar. iTrend, UFO, EMA 9 sama ini outside enhancer ini opsional. Tapi kalau saya nih, DA trade cuman trend UFO dalam hal ini adalah DWD dan RBR. Terus wajib breakout atau PLN saya nyebutnya. Dan di luar white space. Which is belum kita bahas white space ya. White space belum kita bahas. Nah, tapi in the meantime kalau teman-teman mau pelajari setup-setup yang saya ambil secara pribadi di akun saya, ya lihat-lihat postingan di sini. Ini kayak gini nih setup yang pasti saya akan ambil. Pakai duit beneran. Ya. Oke. Sudah. Oke, sementara itu dulu teman-teman. Kita akan lihat lagi. Pakai EMS sangat membantu untuk breakout, yes. EMS bisa bantu untuk breakout. Nanti kita akan lanjut di pertemuan yang lain ya. Kayaknya ini nggak selesai.
Tadinya rencananya 5 pertemuan, cuman nggak apa-apa. Kita akan nanti bikin pertemuan lain. Minggu depan mungkin kita akan ketemu lagi di sesi lain ya. Minimal teman-teman pahami ini dulu 5 hari ini. Ditonton dulu semuanya. Bagi yang telat-telat bolong-bolong, hampir semuanya dibahas. Kalibrasi, tadi TP, SL udah dibahas semua selama 5 hari. Nah, nanti kalau teman-teman udah baku di sini, nanti kita pelan-pelan naikin ke sini ya. Oke, bonus kali pertemuan ya Mas. Nggak tahu, bisa jadi sekali, bisa jadi 2 kali, bisa jadi 3 kali. Kita lihat aja ya. Saya secara umum mau aja ngajar kok, santai aja teman-teman. Selama saya ada waktu dan selama saya pas lagi nggak ada jadwal lain, mostly sih saya oke-oke aja. Nggak ada ruginya kok saya nge-share ilmu. Mau di-share semua juga nggak ngaruh buat saya. Mas, video kelas sebelumnya dapat diakses di mana ya? Nah, itu hubungin EC-nya, saya nggak tahu ya. Hubungin EC-nya, hubungin teman-teman education consultant ya. Jadi goal saya cuma satu sih, goal saya pengen teman-teman benar-benar pakai toolsnya dengan benar gitu ya. Itu aja sih. Secara umum kan nggak banyak pengaruhnya buat saya. Teman-teman mau profit semua, saya nggak ngaruh. Mau loss semua juga saya nggak ngaruh. Jadi saya berusaha ngasih sebisa saya gitu ya. Karena saya nggak pengen saya tiba-tiba mati terus ilmunya belum di-share semua kan sayang ya. Di bawah mati kan nggak ada gunanya ilmunya. Oke, itu aja teman-teman. Ini saya lagi connecting the dot. Oke. Itu aja teman-teman. Thank you so much. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. See you and bye-bye.